Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Rizka Saputri. Saya Nur Ismailna. Saya Rea R. Saya Ahmad Rehan. Saya Muhammad Asraditya. Kami ingin mempresentasikan tentang prinsip tata letak dalam desain grafis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip tata letak dan juga menempatkan prinsip-prinsip tata letak dalam sebuah objek gambar dan juga mengamati prinsip-prinsip tata letak lalu mengomunikasikan atau mempresentasikan prinsip-prinsip tata letak tersebut. Jadi prinsip tata letak secara elektronik antara lain ada 6, yaitu proporsi, irama atau ritme, keseimbangan, kontras, kesatuan atau unity, dan harmoni. Layout di dalam bahasa memiliki arti tata letak. Jadi layout itu artinya adalah tata letak. Menurut istilah, layout merupakan usaha untuk menyusun, menata, atau memadukan elemen-elemen atau unsur-unsur komunikasi grafis antara lain teks, gambar, dan juga tabel, menjadikan komunikasi visual yang komunikatif, estetik, dan juga menarik. Tujuan utama layout adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disampaikan. Jadi layout ini menyusun, menata, dan memadukan elemen-elemen. Elemen-elemen atau unsurnya apa saja sih? Ada 3, yaitu teks, gambar, dan juga tabel, yang bertujuan untuk menjadi komunikatif yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Nah, lalu saya akan menjelaskan satu persatu ya, apa yang dimaksud dengan proporsi, irama atau ritme, keseimbangan, kontras, kesatuan atau unity, dan juga harmoni. Nah, yang pertama adalah proporsi. Proporsi merupakan perbandingan antar suatu bagian dengan bagian lain, atau antara bagian-bagian dengan unsur secara keseluruhan. Secara visual memberikan efek menyenangkan, artinya tidak timpang atau janggal, baik dari segi bentuk maupun warna. Misalnya, gambar cangkir dengan gambar poci, tentu lebih besar pocinya. Akan tetapi tidak tampak wajar jika gambar cangkir digambar lebih besar dari pocinya. Nah, ini adalah contoh gambar gelas dan botol. Nah, ini terlihat gambarnya secara visual ini memberikan efek yang menyenangkan ya, artinya tidak timpang atau janggal, baik dari segi bentuknya ataupun dari pewarnaannya. Ini memberikan kesan yang menyenangkan. Jadi perbandingannya juga bagian yang satu dengan bagian yang lain juga setimbang. Jadi dia termasuk proporsional. Bentuknya dia sesuai. Selanjutnya yang kedua yang kita akan bahas adalah ritme. Ritme atau irama adalah pembuatan desain dengan prinsip yang menyatukan irama. Bisa juga berarti pengulangan atau variasi dari komponen-komponen desain grafis. Desain grafis mementingkan interval ruang atau kekosongan atau jarak antar objek. Misalnya jarak antar kolom, jarak antar teks dengan tepi kertas, jarak antar 10 foto di dalam satu halaman, dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh gambarnya. Di sini sudah dijelaskan, bisa juga berarti pengulangan ya. Jadi di sini dia pengulangan. Dia gambarnya sama dan juga mementingkan interval ruang ya atau jarak. Dia gambarnya sama, cuma yang berbeda itu dari segi warnanya saja dan juga ada jaraknya. Ini yang disebut dengan irama. Selanjutnya yaitu keseimbangan. Keseimbangan atau balance adalah salah satu poin penting keberhasilan sebuah desain. Keseimbangan dalam desain grafis dapat tercapai dengan mengatur berat visual masing-masing elemen, baik dalam hal skala, warna, dan kontras. Secara garis besar, keseimbangan pada desain grafis dapat
dibagi kepada dua bagian. Bagian yang pertama yaitu keseimbangan simetris atau symmetry balance. Keseimbangan simetris terjadi apabila berat visual dari elemen-elemen desain terbagi secara merata, baik dari segi horizontal, vertikal, maupun radial. Gaya ini mengandalkan keseimbangan berupa dua elemen yang mirip dari dua sisi yang berbeda. Kondisi pada keseimbangan simetris adalah gaya umum yang sering digunakan untuk mencapai suatu keseimbangan dalam desain. Meskipun mudah untuk diterapkan, keseimbangan simetris sulit untuk membangkitkan emosi dari pembaca visual karena terkesan terlalu direncanakan. Keseimbangan simetris juga biasa disebut dengan keseimbangan formal. Berikut adalah contoh desain yang menggunakan keseimbangan simetris. Nah, poster di samping ini dirangkai dengan perpaduan elemen visual secara simetris antara kanan dan kiri. Nah, jenis keseimbangan selanjutnya adalah keseimbangan asimetris. Keseimbangan asimetris mempunyai elemen yang tidak sama bobotnya pada dua sisi dari garis vertikal imajiner pada halaman web. Tata letak desainnya menjadi lebih dinamis untuk memakai ruang yang masih kosong. Gaya ini mengandalkan permainan visual seperti skala, kontras, warna untuk mencapai keseimbangan dengan tidak beraturan. Seringkali kita melihat sebuah desain dengan gambar yang begitu besar diimbangi dengan teks yang kecil, namun terlihat setimbang karena permainan kontras, warna, dan sebagainya. Ketegangan asimetris juga bisa disebut dengan ketegangan informal. Contoh desain yang menggunakan keseimbangan asimetris adalah poster yang di samping. Menggunakan gaya asimetris berupa kontras dan skala. Elemen tangan berwarna hitam berukuran besar diseimbangkan dengan teks flawless berwarna hitam namun berukuran kecil. Jadi ini perbedaannya dari asimetris dengan simetris. Nah, kalau yang tadi kan lebih dinamis. Nah, kalau yang ini dia itu lebih contoh dia bobotnya tidak sama gitu antara dua sisi. Jadi kalau elemen tangan hitamnya tadi besar, tetapi dengan teksnya yang kecil, berbeda dengan simetris tadi. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah kontras. Kontras didefinisikan sebagai perbedaan dalam elemen visual yang bisa membuat sebuah objek dapat dibedakan dari objek lainnya dan atau dari background. Jadi kontras ini bisa menunjukkan perbedaan dalam elemen visual yang bisa membuat objek tersebut beda dari objek lainnya atau dari backgroundnya. Jadi yang membuat objek tersebut beda dari backgroundnya itu yang dinamakan dengan kontras. Elemen yang berbeda dari lainnya. Nah, saya punya contoh gambar di bawah ini. Nah, contoh gambarnya yang ini saya ambil dari poster iklan lipstick. Nah, yang seperti kalian bisa lihat antara objek yang dimana objeknya di sini adalah gambar wajah orang ya, yang lebih terang terlihat kontras dengan latar belakang yang gelap dan hitam. Akibatnya gambar orang di bawah ini terkesan menonjol di antara elemen desain lainnya. Samping itu, aksen bibir yang merah yang berada di tengah tampak kontras juga dengan kulitnya. Ini merupakan bentuk suatu penegasan tentang iklan yang ingin disampaikan, yaitu produk lipstick. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil, kontras itu bisa ya menjadi unsur penegas dalam media promosi. Tidak harus yang rumit, tidak harus yang sulit bagaimana, cukup simpel saja namun memberikan efek positif, khususnya penyampaian pesan yang akan kita berikan ya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah kesatuan atau unity.
Kesatuan dalam prinsip desain grafis adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Jadi bisa kita sebut sebagai kesimpulan lah dalam suatu karangan. Kalau misalnya dalam suatu karangan tuh kesimpulan. Nah, kalau ini dalam desain grafis dia adalah keutuhan atau ketunggalan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Prinsip kesatuan dapat membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat, serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling mengikat. Penggunaan bahasa visual yang harmonis, utuh, atau komprehensif yang menyatu dan harmonis di dalam sebuah karya grafis, bertujuan untuk memudahkan pengamat desain menangkap sebuah nuansa visual yang tema dan mempermudah proses pembentukan pemetaan informasi yang hendak disampaikan. Nah, ini ada contoh persamaan kesatuan yang memenuhi persamaan kesatuan dan yang tidak memenuhi persamaan kesatuan. Nah, ini mengapa yang di sebelah kiri tidak memenuhi persamaan kesatuan dan mengapa yang sebelah kanan memenuhi persamaan kesatuan. Jadi begini, misalnya kita sudah mempunyai sikap untuk membuat sebuah desain yang menimbulkan kesan heroik dan tegas, maka objek-objek gambar yang kita buat itu menggunakan bidang-bidang yang terkesan heroik dan tegas. Contohnya apa? Bidangnya itu bergaris lurus dan juga sudutnya dan setiap sudutnya itu tajam. Tidak mungkin menggunakan bidang-bidang yang garisnya itu melengkung dan gemulai seperti yang ada di contoh sebelah kiri. Begitu juga dengan warna yang digunakan, tentu akan menggunakan warna yang kontras agar kesannya menjadi spontan dan dinamis. Tidak mungkin kan kita menggunakan warna-warna yang lembut untuk membangun citra ketegasan. Intinya agar desain memenuhi prinsip kesatuan, kita bisa simpulkan jika kita membuat desain yang memenuhi prinsip kesatuan itu kita harus menentukan dari sikap awal sebelum membuat sebuah karya, sehingga sikap itu menjadi kompas dalam menata setiap unsur desain yang akan kita gunakan. Nah, tadi kan kita mau membuat sebuah kesan yang heroik dan tegas ya. Jadi desainnya itu harus lurus dan juga sudutnya itu tajam. Tidak mungkin yang gemulai dan juga tidak lurus seperti yang di garis kiri. Maka yang di garis kiri itu dinyatakan tidak sesuai dengan kesatuan, prinsip kesatuan, dan yang di sebelah kanannya itu sudah sesuai dengan prinsip kesatuan. Selanjutnya yang akan kita bahas atau yang terakhir ya, yang keenam, yaitu harmoni. Keselarasan merupakan prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan tatanan, di antaranya bagian-bagian suatu karya. Keselarasan dalam desain merupakan pembentukan unsur-unsur keseimbangan, keteraturan, kesatuan, dan perpaduan yang masing-masing saling mengisi dan menimbang. Keselarasan harmoni bertindak sebagai faktor pengaman untuk mencapai keserasian seluruh rancangan penyajian. Nah, di samping sini sudah ada contoh gambarnya ya. Di sini ada warna-warna. Nah, di sini kan tadi harmoni, prinsip desainnya itu keteraturan tatanan ya di antara bagian-bagian suatu karya. Nah, di sini itu sudah terlihat ini sangatlah teratur ya, dari yang warna terang menjadi warna gelap. Di situ ada warna hijau muda, kuning, lalu masuk ke orange muda, lalu orange tua, merah, ungu tua, biru. Nah, itu teratur ya tatanannya, tidak acak-acakan, dia harmoni gitu. Nah, lalu kesimpulan yang dapat kita dapatkan yaitu desain adalah segala hal yang berhubungan dengan pembuatan konsep, analisis data, project planning, drawing atau rendering, cost calculation, prototyping, frame testing, dan test riding. Prinsip-prinsip desain yang membantu menentukan bagaimana menggunakan elemen desain yaitu terdiri dari keseimbangan, kontras, kesatuan atau unity, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Contoh desain dalam kehidupan sehari-hari adalah advertising atau periklanan, bisnis, political atau politik, education,
pendidikan, film dan animasi, dan masih banyak lagi ya yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kelompok 4 bahas itu ada manfaatnya, dan jika ada kesalahan kata dalam penyampaian yang sudah saya sebutkan sebelumnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.